kita ini bisa bersatu karena kita menghidupkan silaturahmi. Silaturahmi itu bisa hidup karena kita paham agama. Maka paham agama ini harus kita tegakkan sehingga kita bisa itu bersatu. Bukan hanya sesama orang seagama kita, melainkan kita juga sesama umat manusia atas ciptaan Tuhan, kita juga harus bersatu. Nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai universal, sehingga agama apapun, suku bangsa apapun bisa hidup, bisa berdiri, bisa juga berkarir di dalam bangsa Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Literasi dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita jumpa dalam segmen Bedah Buku, podcast Ngobrol Pintar, Perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan. Sobat Literasi dimanapun Anda berada, kali ini kita sudah bersama penulis buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jalan Tengah untuk Bangsa Heterogen, Bapak Marzuki Manurung Esos Emsos. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Iya. Bapak Marzuki Manurung Esos Emsos ini selain penulis buku Pendidikan Pancasila, beliau juga aktif sebagai dosen. Di mana Pak? Di Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan. Iya, di Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan. Baik Pak Marzuki, Bapak sudah menulis buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai jalan tengah untuk bangsa yang heterogen. Apa alasan Bapak menulis judul buku tersebut? Baik, buku ini saya tulis dilatar belakangi dengan kan Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk ya, bukan hanya ditempati oleh satu suku bangsa atau satu agama tertentu, melainkan banyak. Sehingga kalau tidak ada ikatan yang kuat untuk menyatukan anak-anak bangsa ini, maka akan terpecah. Artinya kalau kita mau hidup bersama, hidup berdampingan, maka harus ada pegangan tertentu, yaitu sebagaimana yang telah dibuat oleh founding fathers kita, Pancasila, yang mana nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai universal, sehingga agama apapun, suku bangsa apapun bisa hidup, bisa berdiri, bisa juga berkarir di dalam bangsa Indonesia ini. Maka kalau kita lihat Indonesia ini sangat kaya sekali, bukan hanya dari kebudayaan, bahkan juga kalau kita lihat bahasa aja, satu kata itu antara suku satu dengan suku yang lain bisa berbeda pendapat. Maka dalam hal ini perlu ada penyatuan gitu. Sehingga saking pentingnya buku ini juga ditulis ya, karena buku ini pun diberikan atau khususnya ya untuk diajarkan di kampus-kampus Islam. Karena kenapa saya katakan kampus Islam khususnya? Karena Islam adalah agama mayoritas. Maka daripada itu kampus Islam juga memiliki peluang untuk istilahnya memberikan peluang kepada warga negaranya supaya mereka bisa dikatakan bukan hanya memahami ilmu agama tetapi juga memahami nilai-nilai kebangsaan. Nah itu dia. Maka buku ini saya tulis karena tidak sedikit dari anak bangsa kita itu mudah dipecah belah. Misalnya kita ambil ada kelompok ekstrim kanan. Nah, di buku ini dijelaskan di dalam buku ekstrim kanan itu adalah kelompok yang terlalu rigid dalam memahami ilmu agama sehingga mereka beranggapan bahwa selain dari mereka itu salah.
Itu kelompok-kelompok ekstrem kanan yang mana kelompok ini mengacu kepada tidak bisa dikatakan tidak eh, mau dia berkompromi, sehingga dia mengatakan akulah yang paling benar, kalian itu salah semua. Kemudian ada kelompok ekstrim kiri, yang mana kelompok ekstrim kiri ini adalah kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa eh, bisa dikatakan mereka itu tidak mau berkompromi dengan yang lain juga. Tetapi kalau dia kanan, itu ekstrimnya itu ke agama, tetapi kiri ini anti agama gitu. Sehingga kalau kita lihat di media-media sosial sekarang ini, ada memang kelompok yang saking cintanya pada agama, hormat benderanya nggak boleh. Iya. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya nggak boleh, ya kan? Atau kalau ada kita yang bisa dikatakan di dalam eh, filosofi burung Garuda itu, dia meranggap itu adalah tauhid. Ini kan suatu pemahaman yang kata kita lihat sempit. Akan tetapi ada juga kelompok yang mengatakan bahwa eh, nggak perlu kita ini diatur-atur oleh agama. Yang mana katanya kita ini harus hidup bebas. Karena apa? Agama itu membuat kita itu menjadi rigid atau kaku. Maka daripada itu, Pancasila ini hadir menyatukan nilai-nilai kebangsaan dan tidak menghilangkan nilai-nilai agama. Nah, itulah buku ini hadir. Lagian pun ada juga satiri-satiri yang mengatakan bahwa agama ini membuat kita tidak maju katanya. Karena kenapa? Agama ini pun hadir bisa dikatakan terkungkung orang untuk kemajuan, sehingga ada paham-paham yang merongrong prinsip-prinsip agama di dalam Pancasila itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat misalnya memang Indonesia ini setiap presiden itu memiliki warna sendiri. Misalnya kalau Presiden Soekarno ya, kita ambil contoh, dia itu suka kalau dia memahami Pancasila itu lebih cenderung kepada Marhainisme. Kemudian kalau Presiden Soeharto itu lebih cenderung nilai-nilai kejawaan gitu, atau bisa dikatakan ya lebih cenderung dengan nilai-nilai budaya. Tapi kalau kita lihat misalnya B.J. Habibie itu lebih cenderung mengarahkan Pancasila itu ke nilai-nilai teknokrat atau teknologi. Maka kalau kita lihat memang siapapun yang mau membawa Pancasila ini tergantung dengan latar belakang pendidikannya. Kalau dia pendidikannya lebih kuat kepada agama, dia cenderung kepada agama. Kalau dia yang pendidikannya itu di luar agama, dia lebih cenderung di luar agama gitu. Oh, berarti itulah latar belakang mengapa Anda menulis buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini. Iya. Menyikapi perkembangan zaman hari ini, khususnya generasi Z. Kan banyak nih mahasiswa kita yang notabene-nya generasi Z. Perkembangan negara, perkembangan pergaulan, perkembangan perilaku, apakah masih tercerminkan tidak sesuai dengan buku yang Anda tulis, atau ada fenomena lain yang memang yang ditangkap dalam buku ini terkait dengan generasi Z? Baik, mengenai tentang perilaku generasi Z saat ini ya. Misalnya kalau kita ambil prinsip 5 prinsip yang terdapat di dalam Pancasila itu prinsip ketuhanan. Kalau kita tengok memang ya generasi muda kita ini itu serius dalam beragama. Kita tengoklah pengajian-pengajian misalnya yang diisi oleh Ustadz Abdul Somad, Ustadz banyak rata-rata anak muda di situ. Jadi kalau kita tengok generasi muda kita ini juga cenderung bisa dikatakan dekat dengan agama, kepada tokoh-tokoh agama, bahkan mereka juga ikut mengisi
kegiatan-kegiatan keagamaan, kendati pun pengaruh globalisasi, pengaruh dunia luar yang terus merongrong anak bangsa kita, sehingga kalau kita tidak filter ini bisa menyebabkan kerusakan anak bangsa kita ke depan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kemanusiaan, kadang-kadang kita gini nggak bisa juga. Nilai-nilai kemanusiaan kita ini mau kita terapkan. Contoh misalnya kalau di kota kita, di Medan ini. Kalau kita menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, misalnya kalau saat mau berangkat kuliah pagi misalnya kan, pagi masuk jam 7, kemudian karena dia tinggal daerah Tanjung Morawa sana harus berangkat subuh gitu kan, berangkat subuh, kalau tidak nanti terjebak macet. Nah, pas waktu subuh dia pas di jalan, jumpa orang misalnya kena tabrak jatuh gitu berdarah-darah, ya kan? Kalau dia tolong, nanti takutnya ini modus katanya. Bisa nanti ini mencelakakan diri saya. Kan itu banyak terjadi di tempat Iya, kita kan. benar-benar. Kemudian kalau nggak ditolong berarti nggak kemanusiaan. Jadi ya was-was sekarang. Iya. Sehingga apa? Ada sikap apatis, tidak peduli terhadap peristiwa-peristiwa seperti itu. Karena kenapa? Karena kita sering dihadapkan dengan penipuan-penipuan seperti Iya. itu, sehingga menyebabkan kita apatis terhadap persoalan kemanusiaan. Kemudian memang kalau kita lihat kecenderungan generasi milenial sekarang ya, mereka itu kan masing-masing memiliki handphone ya, yang mana handphone ini kita fokus terhadap jarak jauh dan pasif terhadap jarak dekat. Artinya apa? Kita hanya berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di jauh di sekitar kita menggunakan handphone. Tetapi kita nggak peduli dengan orang yang berada di samping kiri kita, depan kita nggak peduli. Dan itulah bisa dikatakan rasa empati kita sesama kita itu kadang mulai berkurang karena pengaruh globalisasi tadi. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Ya, kita harus paham nilai-nilai Pancasila itu kemana? Kemanusiaan yang adil beradab. Ya sama-sama kawan yang ada di tempat kita, jangan kita sampai nggak teguran gitu. Jangan kita nggak sampai nggak peduli gitu. Mau apa lo, mau gua gitu. Nggak bisa seperti itu juga. Karena apa? Karena memang dalam prinsipnya kita bermasyarakat, apalagi kita bertetangga kan. Kalau misalnya ada yang sakit, ada yang mati dulu, atau ada kematian, itu pasti orang tetangga yang dulu dihubungi, barulah keluarga. Itu kalau prinsip yang kedua. Kemudian prinsip persatuan. Kalau persatuan kita ini memang dari dulu itu mudah kali dipecah belah. Nah, kenapa mudah dipecah belah? Pragmatisme. Nah, jadi kalau di dalam prinsip agamanya, di dalam buku ini juga dijelaskan kan, Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian, jangan sampai kalian pecah belah. Maka para founding fathers kita ini pun melihat bahwa pentingnya persatuan sehingga kita bisa mencapai kemerdekaan itu juga berkat dengan persatuan. Sehingga ada ungkapan dari Bung Tomo, dia mengatakan bahwa kata Bung Tomo, kita ini bisa bersatu karena kita menghidupkan silaturahmi. Silaturahmi itu bisa hidup karena kita paham agama. Maka paham agama ini harus kita tegakkan sehingga kita bisa itu bersatu. Bukan hanya sesama orang seagama kita, melainkan kita juga sesama umat manusia atas ciptaan Tuhan, kita juga harus bersatu. Sehingga ada istilah di dalam Islam itu ada namanya ukhuwah Islamiyah, hubungan atau keluargaan antara sesama Islam, umat Islam. Kemudian ada namanya ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan kebangsaan, atau ukhuwah insaniyah, sesama manusia. Maka itu tidak bisa kita. Kemudian yang keempat ya, tentang musyawarah. Memang kita sering juga melaksanakan musyawarah. Generasi-generasi kita juga kadang kegiatan-kegiatan organisasi dan lain sebagainya juga sering melaksanakan musyawarah. Kemudian juga bisa dikatakan bahwa musyawarah ini pun kadang-kadang ya sering mendapatkan hasil yang bisa dikatakan
bulat, akan tetapi juga musyawarah juga sering membuat perpecahan. Kadang-kadang misalnya aku nggak setuju dengan dia, aku nggak setuju dengan. Memang kalau musyawarah itu tujuannya adalah untuk mencapai kemufakatan. Suara kita harus satu padu. Jadi memang sekarang ini kan musyawarah hanya tidak saja bisa dilakukan dengan kantor-kantoran ruangan, tetapi sekarang ini kan lebih luas lagi. Kita bisa musyawarah itu menggunakan Zoom, Google Meet dan lain sebagainya, karena teknologi sangat membantu kita. Kemudian yang terakhir itu keadilan sosial ya. Kalau keadilan sosial kita tengoklah sekarang ini. Misalnya kalau kita ambil contoh masyarakat kita mengenai tentang mengibarkan bendera. Kemarin itu sempat juga kan viral. Kenapa enggak di tahun 81 kemerdekaan kita ini banyak masyarakat kita itu apatis, nggak peduli gitu kan. Nggak peduli atau artinya mereka juga nggak mau mengibarkan bendera merah putih, sehingga ada ungkapan-ungkapan satir yang ada di media sosial itu katanya. Karena eh, keadaan ekonomi mereka yang sangat menjerat, bukan hanya yang dialami oleh bangsa kita katanya, bahkan dunia juga. Tetapi seharusnya katanya bangsa kita atau negara kita hadir dalam kondisi seperti ini. Kendati pun bangsa kita atau pemimpin kita berupaya untuk hadir di dalam kondisi seperti ini, tapi bagaimanapun juga masyarakat tetap juga melihat kekurangan mereka untuk hadir dalam, misalnya kayak banyaklah ungkapan-ungkapan pemimpin kita kadang-kadang menyakiti hati masyarakat kita, sehingga keadilan itu hanya bagi yang makmur saja katanya, tetapi tidak untuk orang yang di bawah katanya. Sehingga seperti bendera itu tadi, nggak mau kibarkan katanya. Lebih bagus kibarkan bendera Belanda katanya, karena kita merasa juga terjajah oleh anak bangsa kita sendiri. Itu dia. Kalau persoalan keadilan juga bisa kita lihat kan, karena keadilan itu sangat mahal harganya, sehingga ada ungkapan yang sering kita dengar juga, hilang ayam untuk menyelesaikan kasus hilang ayam ini terjual kambing katanya. Artinya apa? Karena sangat tingginya biaya keadilan di bangsa kita. Maka ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini adalah momen kita untuk melihat bagaimana perjalanan bangsa kita selama 81 tahun ini. Ada nggak kira-kira perlu kita koreksi sehingga kita betul-betul bersaing dengan bangsa lain, sehingga tujuan atau harapan daripada founding fathers kita untuk memerdekakan bangsa ini tercapai. Itu artinya kita harus flashback dengan dengan kemerdekaan yang selama 80 tahun ini kita hadapi, gitu dia. Luar biasa ya. Jadi itulah fenomena perkembangan yang terjadi di hari ini di negara kita. Yeah. Nah, Bapak Marzuki, di dalam buku ini ada tidak satu pembahasan yang menurut Bapak yang itu sentral atau paling penting dalam pembahasan di buku ini? Satu capture atau satu bahagian dalam buku ini? Ya, kalau yang sangat penting itu memang persatuan. Nah, jadi memang persatuan itu harus kita jaga betul. Jangan sampai ada kelompok, ada agama, ada suku bangsa yang termarginalkan hidup di bangsa kita. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka tidak mendapatkan makanya ada ungkapan, kalau tidak ada keadilan, kalau keadilan tidak ditegakkan, maka sulit persatuan itu akan dicapai. Maka keadilan itu harus ditegakkan. Jadi misalnya ketika masyarakat kita ya bisa dikatakan tidak mendapatkan rasa keadilan, mereka kan menyampaikannya melalui bisa dikatakan media massa. Bersuaralah mereka, akan tetapi bersuara pun sering
mendapatkan intimidasi, mendapatkan tekanan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai menjadi bisa dikatakan snowball. Snowball itu seperti bola salju yang lama kelamaan akan membesar begitu, akan mendongkol gitu. Jadi masyarakat. Maka di buku ini bagaimana bangsa kita ini akan tetap berdiri, tetap berjalan sesuai dengan harapannya, maka keadilan itu memang harus diutamakan. Melalui keadilan itu, persatuan juga bisa dicapai. Berarti yang paling pokok, yang paling menonjol adalah persatuan tadi. Iya. Karena itu kunci dari keberadaan negara ini bila ingin tetap eksis, ya. Iya. Pak Marzuki, di luar sana banyak juga penulis-penulis buku yang sama temanya Pancasila dan kewarganegaraan. Iya, benar. Dan itu bahkan mungkin udah ratusan, kan? Menurut Pak Marzuki sendiri, apa yang membedakan karya Bapak dengan karya-karya yang lainnya yang sama pembahasannya Pancasila dan kewarganegaraan? Buku ini beda dengan buku-buku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang lain. Kalau buku-buku yang lain itu cenderung membahas tentang misalnya sejarahnya lahir Pancasila, kemudian mungkin ya. Kemudian bisa dikatakan prakteknya, praktek. Kemudian bisa kita, pokoknya dia itu sifatnya dikotomis. Tetapi karena UIN ya secara nasional itu mengusung integrasi keilmuan. Kalau di UIN Sumatera Utara dulu sempat disebut itu adalah Wahdatul Ulum. Maka di sini saya menyelaraskan nilai-nilai kebangsaan sama nilai-nilai agama. Maka 5 prinsip yang terdapat di dalam Pancasila itu terdapat di dalam Al-Quran. Prinsip ketuhanan misalnya, kan ada ayat Qul huwallahu ahad. Kemudian persatuan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Musyawarah, surah bainahum. Kemudian keadilan, tentang keadilan sering misalnya di akhir-akhir khutbah sering disebutkan tentang keadilan itu. Artinya 5 prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Pancasila ini itu saya gabungkan di dalam nilai agama. Berarti ini saripati dari buku-buku yang lain. Anda gabungkan dari sisi keagamaan serta dari sisi kenegaraan. Iya. Supaya yang membaca buku ini dia merasa bahwasanya oh ternyata inilah Indonesia tadi, heterogen. Iya, benar. Nah, kalau orang ingin mendapatkan buku ini, Pak Marzuki, iya, bisa beli di mana ini? Kalau buku ini bisa didapatkan ya, bisa langsung ke PT Kencana, bisa juga didapatkan di TikTok pun sudah ada. Oh, TikTok sudah ada. TikTok sudah ada. Kemudian di Lazada juga ada. Shopee juga sudah ada, bahkan di Gramedia juga sudah ada. Baik itu kalau online-nya, bisa e-booknya bisa juga didapatkan dari PT Kencana ini. Atau mau menghubungi Pak Marzuki langsung pesan bisa? Bisa. Boleh dibacakan nomor telepon Bapak? Bisa 0821 0821 6652 6652 4418. Jadi Sobat Literasi kalau memang penasaran dengan buku ini bisa tadi menghubungi nomor Pak Marzuki, bisa juga pesan di Lazada, TikTok, langsung ke penerbit ataupun ke Gramedia. Gramedia sudah ada ya Pak Marzuki? Sudah ada. Sudah ada. Dan tentunya harganya terjangkau ya Pak Marzuki. Terjangkau. Nah, baik, terima kasih Pak Marzuki. Sekarang kita beralih ke segmen jawab cepat. Oke. Jadi jawab cepat. Jadi ada 2 pertanyaan, misalnya ya atau tidak. Nah, iya. Pak Marzuki langsung jawab. Iya. Pertanyaan pertama Pak Marzuki. Apa itu? Mengajar jam 7 pagi atau kelas sore? Pagi jam 7. Pagi jam 7. Ini luar biasa pertanyaan kedua nih Pak Marzuki. Seperti mewakili harapan kita semua nih.
Gaji dosen naik atau tetap? Naik. Sepakat. Ini siapapun dosennya pasti itu pilihannya ya. Yang ketiga, musyawarah mufakat atau voting suara terbanyak? Musyawarah mufakat. Masih tetap ya sesuai dengan buku ini ya. Iya. Luar biasa sekali. Toleransi atau kolaborasi? Toleransi. 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 Satu kata untuk buku Pancasila Jalan Tengah untuk bangsa heterogen. Bangsa Indonesia ini ya adalah bangsa yang besar, bukan hanya kita harus memiliki agama dan ilmu, tetapi bagaimana kita menyatukan antara ilmu agama dalam nilai-nilai kebangsaan. Menyatukan itu ya. Menyatukan nilai. Baik, terakhir, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, jangan pernah merasa bahwa kita tidak hadir di dalam keramaian, maka engkau harus menguasai ilmu itu. Maka dengan itu, ketika agama dan ilmu menyatu, maka engkau akan hidup dimanapun engkau berada. Iya, seperti sudah terwakilkan di dalam buku ini ya Pak Marzuki. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Pak Marzuki yang sudah berkenan hadir dalam acara segmen Bedah Buku podcast Ngobrol Pintar Perpustakaan UIN Sumatera Utara. Dan kita nantikan buku-buku berikutnya Pak Marzuki untuk terbit di kedepannya. Mungkin di buku yang kesekian dan kita tunggu buku-buku yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Marzuki telah berhadir di podcast Ngobrol Pintar Perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan. Baik Sobat Literasi dimanapun berada, tibalah kita di penghujung acara segmen Bedah Buku podcast Ngobrol Pintar Perpustakaan UIN Sumatera Utara. Saya Rusyah Putra selaku host pada hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.